leadership, yaitu gimana sih meningkatkan kinerja tim kita dengan empati dan leadership. Kalau ya, eh, mungkin sudah banyak yang kenal, saya Dr. Yusuf, owner dari klinik keluarga, juga mentor klinik untuk membantu teman-teman semuanya untuk mengelola dan manajerial kliniknya. Kita bangun sama-sama, kita berkembang bareng sama-sama. Insya Allah setiap Rabu malam kita akan ketemu lagi di Zoom Mentoring Klinik. Dan teman-teman semua, klinik keluarga dibangun juga tidak mudah dalam jangka waktu 11 tahun. Klinik dibangun 11 tahun, kita membangun klinik ini dengan 98 tim kurang lebih sekarang. Dan awalnya juga ya tertatih-tatih, berdarah-darah juga, keluar masuk tim juga, ada yang menikung-nikung juga timnya segala macam. Ya sambil berjalannya waktu gitu pun kita kuncinya fokus terkait permasalahan, bagaimana mengembangkan klinik kita, dan keuntungannya teman-teman yang fokus di klinik tidak dua kaki membangun bisnis lain ataupun kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas, memang kita lebih fokus dalam mengelola klinik kita. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bareng bahwa dalam membangun klinik ibarat sebuah rumah, sebagai pondasinya adalah kultur ya, budaya. Ibaratkan sebuah rumah, budaya itu menjadi pondasi, kultur itu menjadi pondasi kita membangun klinik kita. Baru pilar-pilarnya ada SDM, ada layanan, ada marketing, ada finance. Biasanya kita sebagai owner klinik biasanya mikirnya cuan dulu ya. Bagaimana sih biar kliniknya rame, bagaimana sih biar timnya loyal, bagaimana sih biar cuannya banyak, tetapi justru pondasinya adalah kultur. Dan atapnya ini adalah leadership. Nah, kita sekarang akan bagaimana sih belajar mengelola tim, bagaimana sih belajar, karena mau nggak mau, suka nggak suka, semua bisnis itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu mengelola orang. Mengelola orang itu dengan berbagai pikiran, dengan berbagai perasaan, tingkah laku, dengan keinginan, macam-macam teman-teman. Dan rata-rata 80% permasalahan di bisnis itu, di suatu usaha itu, termasuk klinik itu adalah orang. Baru kemudian sistem. Dan kuncinya kalau kita bisa mengelola orang, kita bisa membangun sistem, insya Allah 80% itu permasalahan bisa diselesaikan. Nah, inilah fungsinya, dan membangun orang itu adalah di sini kuncinya, rumitnya leadership ini. Oke. Nah, dari data kemarin kita share di grup, ternyata memang yang utama adalah rata-rata teman-teman kesulitan dalam berkomunikasi ke tim, yang kemudian yang kedua adalah agak sungkan ataupun nggak tegas dalam menegur tim. Kemudian kadang-kadang nggak enakan, gimana sih meningkatkan performa tim, timnya nggak performa, timnya kadang-kadang melakukan suatu apa namanya nggak kerja nggak benar tapi sungkan. Beberapa juga saya ngobrol dengan para owner-owner klinik juga, paling pusing itu ngurusin dok, paling pusing itu ngurusin orang dok. Saya agak malas bikin klinik itu karena masalah ngurusin orangnya gitu loh. Bukan duitnya sih mau, tetapi ngurusin ya, namanya bisnis itu yang ngurusin orang, ngurusin sistem gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya, ya harus kita belajar, kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih caranya mengelola orang itu. Kemudian bagaimana belajar kita berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan tim kita, bagaimana kita menjadi contoh, bagaimana kita negur tim kita, ini adalah butuh ketegasan. Nah, ini ada
sedikit. Nah, cerita teman-teman, boleh teman-teman sharing cerita-cerita apa sih kendala atau permasalahan kita dalam komunikasi ataupun negur tim yang di klinik kita. Mungkin boleh share teman-teman di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Silakan. Ada yang mau menjadi sharing-sharing? Apa sih kesulitannya? Boleh di kolom chat, boleh kalau agak malu-malu ataupun kesulitan kita dalam mengelola tim apa sih? Kesulitan kita dalam menegur tim kalau ada tim kita salah nih. Ada yang nggak sesuai dengan SOP ataupun udah dikasih tahu kok masih bandel aja gitu-gitu terus. Ada mau share teman-teman? Silakan. Dokter Ana ataupun Pak Bambang, Teh Vera, Teh Sinta ataupun dari ada klinik Hanif, Kang Dodi, Teh Nabila juga. Boleh silakan Teh Yuli. Ada yang mau share teman-teman? Atau ini Pak Dery juga. Ada nggak yang Izin mau? dok, tanya dok. Oh, boleh Pak Dery, silakan. Eh, ya terkait dengan permasalahan tadi, mungkin betul apa yang dikatakan dokter. Jadi kita itu kadang-kadang suka bukan sungkan ya. Jadi ketika kita berusaha bersikap profesional tegas, jadi kadang-kadang ya mungkin karena anak-anak zaman sekarang ya, bukannya rapuh, jadi bukannya ketika dikasih feedback itu, jadi dia istilahnya pundung. Jadi performa kita berusaha bersikap profesional, tegas untuk melatih dia supaya performanya naik. Tapi kadang-kadang tanggapannya suka berbeda. Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi apa namanya kita menjadi situasi serba salah itu seperti itu. Jadi kadang-kadang merasa diperlukan, nah harus bersikap seperti apa seperti itu. Terima kasih dok. Oke, memang anak-anak milenial sekarang ya, Gen Z, milenial, angkatan-angkatan 2000-an itu memang begitu ya. Karena memang generasi mau nggak mau teman-teman suka nggak suka, ya memang yang kita alami adalah seperti itu ya. Nah, kita pun harus belajar bagaimana sih mengolah teman-teman Gen Z ini ya. Maunya kita benar nih, tapi penerimanya tiba-tiba kita tegur, pundung, marah, lama-lama nanti resign jadinya. Ya, gitu ya, Pak Dery ya. Ini juga dari Dok, dokter anak. Kadang anggota timnya ngerasa udah tahu, jadi nggak mau dikasih tahu. Ngerasa udah tahu, jadi nggak tahu. Oh, merasa mungkin sok pintar kali ya, menurut dokter anak ya. Udah anggotanya merasa udah tahu, tapi nggak mau dikasih tahu. Jadi agak bandel dikit ya dok ya. Sama dengan Pak Dery. Nah, memang itu tantangan kita teman-teman ya. Tantangan kita untuk anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial memang seperti itu. Saya lanjut dulu ya, Pak Dery dengan dokter nanti kita jawab sama-sama. Jadi, nah ini dia. Menurut Om Tony Blair, dia mantan Perdana Menteri Inggris tahun 97-2007, 10 tahun dia. The art of leadership is saying no, not saying yes. It's very easy to say yes. Jadi teman-teman, si Pak Om Tony Blair ini mengatakan bahwa sini dalam menjadi leader itu, menjadi pemimpin bukanlah nggak mudah memang ya. Harus berani mengatakan no. Ya, leadership itu harus berani mengatakan enggak. Jadi harus bersikap tegas teman-teman ya. Memang nggak mudah. Nah, dalam memimpin klinik pun sama. Dalam memimpin suatu organisasi pun sama. Teman-teman harus bisa mengambil suatu keputusan ya. Harus bisa berani mengambil keputusan yang memang sudah menjadi kesepakatan. Menjadi kesepakatan bareng-bareng. Nah, di sini tugasnya teman-teman adalah menyepakati dulu kesepakatan tadi. Seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Ana. Udah tahu. Nah, berarti kita kan tinggal bagaimana kita mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Harus ada rules-nya, harus ada pagernya. Nah, ya, memang berkata
no atau berkata tidak, kita tegas itu memang banyak yang harus dipertimbangkan teman-teman ya. Harus ada seninya, harus ada tekniknya. Yang bilang sama Pak Tony, memang the art of leadership is saying no. Jadi ketegasan itu butuh seninya. Nah, ini adalah tugasnya teman-teman semua, para leader, untuk meng-create ini. Bagaimana sih menegur tim kita supaya sama-sama enak, maunya kita, mereka udah tahu, tapi maunya kita, mereka kerjakan. Mereka nggak baper, nggak pundung. Nah, leader yang berempati dan efektif dalam memberikan feedback, ngasih tahu, negur timnya, memang butuh seni ya teman-teman, butuh keterampilan khusus untuk menegur supaya teman-temannya itu tim kita nggak pundungan, nggak baper, kadang-kadang malah resign. Atau kitanya yang nggak enak ataupun sungkan negur tim ya, karena memang budaya Indonesia ya. Nah, ini kita mungkin bisa membantu teman-teman, ada beberapa strategi yang harus kita buat ya. Pertama memang kita harus buat visi dulu teman-teman ya. Kita harus menyepakati dulu visi kita. Kita sebagai leader, sebagai seorang pemimpin di klinik ataupun suatu organisasi, kita sepakati dulu kapal kita ini mau dibawa kemana. Visi itu bisa visi jangka pendek, bisa berupa suatu tujuan, goals, proyek, atau visi jangka panjang. Jadi kita harus sepakati dulu dengan tim kita harus membuat visi. Nah, membuat visi. Kalau visi itu, contoh, visi kita, oke teman-teman, tim saya, visi kita adalah ke Jakarta. Kalau tujuan kita ke Jakarta udah ditentukan oleh kita sebagai leader ke Jakarta, maka teman-teman harus ikut. Tim kita yang satu kapal ini harus ikut semuanya ke Jakarta. Kalau enggak, dia harus turun dari kapal. Karena tujuan dia bukan ke Jakarta, tujuan dia ke Surabaya. Itu teman-teman ya. Kita harus tentukan dulu visinya kemana. Nah, kadang-kadang kita sebagai leader itu tidak mengkomunikasikan ini ke tim. Nah, ini tugas kita adalah mengkomunikasikan visi kita, misi kita, value-value kita apa. Dan jelas, kita harus mengkomunikasikan ini ke tim kita dan konsisten ke seluruh tim ya. Jangan hanya satu orang, dua orang, tapi ke seluruh tim. Jadi sama. Apalagi kalau timnya udah banyak. Nah, makanya itu kadang-kadang kalau di klinik keluarga kita kadang-kadang ngumpul semuanya itu. Seluruh tim. Saya undang untuk seluruh tim kumpul. Diusahakan walaupun memang kadang-kadang nggak bisa kumpul semua ya. Tetapi disitulah tugas kita menyampaikan visi misi kita, value-value kita, nilai-nilai kita. Nah, orang-orang yang tidak sesuai visinya, misinya, ataupun value-nya, ya silakan turun dari kapal. Contoh, kita naik mobil nih. Oke, di mobil ini tujuannya kita ke Jakarta. Di dalam mobil ini tidak boleh merokok. Karena saya nggak merokok, misalkan ya. Saya nggak mau mobil saya bau rokok. Yang kedua, tidak boleh meludah. Ketiga, boleh tidak. Dari awal, kita sudah tentukan dulu visi kita, misi kita ke Jakarta mau ngapain, dan tujuannya ke Jakarta, dan dalam mobil ini aturannya seperti apa. Nah, kalau memang sudah disepakati, kalau ada yang merokok, kita tegur lah. Jangan merokok. Jangan buang sampah sembarangan, segala macam. Nah, ini harus kita sampaikan ke tim. Ya, visi dari tujuan kita harus sampaikan ke tim. Nah, sama begitu juga value-nya, nilai-nilainya harus kita sampaikan juga. Sehingga ini dipahami dan dipegang teguh oleh seluruh tim. Yang ada dalam mobil itu, yang ada dalam kapal itu harus ikut semuanya. Harus sepakat nih. Ya. Dan ini dipegang teguh oleh teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tentukan dulu visinya. Visinya kemana, misinya kemana, value-nya apa dalam satu kapal ini. Kita harus nah ini harus dikomunikasikan ya, harus sampai betul-betul paham tim kita. Oke ya. Begitu juga kalau kita sebagai pimpinan di bawah, contoh ya, kita punya di suatu divisi perawat misalkan. Divisi perawat atau divisi dokter.
atau divisi bidan misalkan. Nah, visi dari perawat itu harus kita sampaikan ke tim perawat. Oh, teman-teman, kita punya visi adalah supaya angka kunjungannya naik ya. Kita harus servisnya harus, nah itu harus disampaikan. Value-value-nya harus disampaikan, visi harus disampaikan. Jadi disepakati bareng dulu di awal ya. Oke. Yang kedua adalah kita bangun relationship yang memang betul-betul kuat dengan tim kita. Bangun komunikasi harus terbuka, harus open kita. Buat budaya, kultur yang di situ ada komunikasi antara anggota tim dan tim pun merasa nyaman untuk sharing ke kita. Kalau perlu, teman-teman bangun one on one. Ketemu teman nongkrong bareng, ngopi bareng, makan bareng, sharing-sharing di luar pekerjaan. Ya, kemudian kenapa harus begitu? Supaya terbangun trust. Kalau kita sering nongkrong, sering bareng, kalau kita jarang ketemu, ya nggak akan tim kita nggak bisa curhat, takut sama kita. Makanya memang dibutuhkan memang apa namanya effort ya, pengorbanan kita, waktu kita, tenaga kita. Kadang-kadang ya kita jajanin tim kita untuk supaya mereka mau duduk bareng, nongkrong bareng sama kita. Dan ini memang butuh effort kita untuk melakukan itu. Kalau udah terbangun trust, sudah ada komunikasi yang terbuka, tim kita akan sharing. Kadang-kadang mereka pun memberikan masukan ke kita dan kita pun ngasih masukan juga ke mereka. Maunya sama, kita ke customer perlu tahu juga needs and want-nya mereka. Ke tim kita pun sama. Visi dia kemana, kita support visinya tim kita mau kemana. Yuk kita bangun-bangun supaya sejalan nih. Kalau ternyata visinya dari tim kita tidak sejalan dengan kita, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak usah berharap banyak sama tim kita juga. Begitu juga dengan tim kita tahu juga visi kita mau kemana. Value-nya pun sama. Dan ini harus kita bangun. Yang menjembatan ini adalah ya komunikasi ya teman-teman ya. Harus ada komunikasi yang saling terbuka. Tapi bangun dulu, bangun trust dulu. Dan ini butuh waktu teman-teman ya, butuh waktu untuk membangun ini. Oke. Nah, gimana sih caranya kalau ada tim kita yang memang sudah tidak sesuai dengan rules, tidak sesuai dengan visi. Udah dikasih tahu seperti tadi yang sampaikan dok, dia udah tahu tetapi kok agak masih bandel ya. Udah tahu tapi masih bandel. Nah, gimana cara menegurnya? Bagaimana cara kita melakukan feedback ya, melakukan umpan balik? Yang pertama adalah ya kalau bisa one on one, kita panggil tim kita secara pribadi, jadi ada privasi ya teman-teman. Kadang-kadang kita sebagai leader atau ada tim kita yang dia mimpin sebuah, itu menegur tim kita itu di depan banyak orang. Dan ini bagi tim kita yang melakukan kesalahan dan kita tegur di depan orang itu satu dia malu, yang kedua menurunkan kredibilitasnya dia. Nah, ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh para leader, sehingga dia nggak enak, lama-lama sakit hati, lama-lama ya resign. Jadi kalau bisa berikan umpan balik, feedback itu panggil one on one. Asal satu pertama, kita sudah menyampaikan aturan mainnya dulu. Visi misinya disampaikan, aturan mainnya disampaikan sama kita. Kemudian kalau sudah disampaikan ya kita, kalau dia tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bareng, kita teman-teman udah sepakat, ya kita tegur. Panggil one on one, kita tegur. Kalau bisa jangan ada yang dengar teman-teman. Ya memang privasi ya, supaya dia merasa safe, dia merasa tidak dihakimi oleh di depan teman-temannya. Dan tidak ada yang mendengarnya. Itu kalau kecuali kita bicaranya global. Ya, bicara umum, tidak membahas kesalahan orang tersebut. Tetapi bicara global. Tetapi jangan menyebut nama. Oke. Kalau yang kedua adalah waktunya ya. Kita tentukan waktu yang tepat. Ya pilih yang dianya lagi enak, lagi nggak banyak masalah di rumah, lagi nggak ada tekanan, lagi santai, nggak sibuk, pekerjaannya lagi nggak hektik. Nah, cari waktu yang tepat, yang nyantai. Biasanya kalau saya biasanya sore ya, sambil nongkrong, sambil ngopi-ngopi,
Nah, di situ sharing-sharing saya biasanya ngobrol sore, nemenin ngopi bareng. Kemudian, nah harus spesifik dan konkret teman-teman ya. Harus apa yang mau dibahas, situasi apa ataupun perilaku apa, kondisi apa yang memang eh, dia harus kita perbaiki, yang harus dikoreksi, harus dikasihkan feedback. Bukan masalah pribadi ya teman-teman ya, bukan karena pribadinya dia, tetapi memang eh, terkait pekerjaan, terkait perilaku, bukan individunya, bukan pribadinya, tetapi memang berhubungan dengan klinik secara umum ataupun perilaku dia yang memengaruhi klinik. Jadi fokusnya ke sana ya teman-teman. Harus spesifik dan konkret, harus jelas. Nah, lebih bagus lagi teman-teman pakai data dan fakta. Gunakan data, fakta yang memang mendukung ini. Jadi objeknya jelas. Contoh, eh, ada komplainan dari tim kita ataupun dari pasien yang terkait, contoh kok si perawat ini jutek sih, ada feedback, ada komplain dari pasien atau dari teman-teman, mungkin karena hektik segala macam. Nah, itu yang memengaruhi performa dari klinik kita. Pasiennya jadi komplain, pasiennya jadi sebel, teman-teman pun begitu juga. Nah, dari informasi ini, di data ini ada bukti segala macam, ada bukti telusurnya, kemudian ya, dan tidak satu, kita panggil, ngobrol dulu, lihat waktunya, mungkin dia lagi ada masalah di rumah segala macam. Di situ kita bangun trust-nya, di situ kita bangun komunikasinya, sediakan waktu kita yang pas, spesifiknya apa? Gunakan data tadi. Gunakan dari feedback dari customer, feedback dari teman-temannya. Itu menjadi data. Itu lebih kuat. Nah, gunakan bahasa yang memang empati kita. Kenapa sih? Kenapa kok lagi ada masalah? Kenapa kok ada berdasarkan data, berdasarkan fakta, segala macam. Nah, ini ada teknik teman-teman, gimana sih cara kita untuk memberikan feedback ya. Namanya pendekatan sandwich. Teman-teman tahu sandwich ya? Sandwich itu kayak burger. Jadi pertama adalah kita puji dulu. Puji dia dengan eh, contoh ya. Dia tim kita udah lama, tim kita sudah pengalaman. Teman-teman mungkin contoh A, makasih ya sudah lama sama saya, punya dedikasi luar biasa sehingga ikut membangun klinik ini sehingga menjadi banyak banyak yang menjadi ikut. Itu dulu puji. Kemudian baru kasih umpan balik yang feedbacknya apa? Kasih masukannya. Eh, saya ada masalah nih, ada masukan mengenai contoh bagaimana menghandle pasien. Kemarin ada yang laporan, ada data juga pasien komplain. Sampaikan komplain terkait ternyata si Teteh ada beberapa teman-teman juga cerita. Jadi fokusnya ke ke baru kasih masukan ya. Si ini kan jadi memengaruhi jadi jelek nih. Jadi ada rating, bahkan ada rating Google, ada yang komplain segala macam. Nah, fokusnya ke solusi. Uh, Tanya mungkin ada masalah atau tanya ada apa yang bisa dibantu, baru lari ke dukungan. Mungkin ada kendala apa, saya punya mungkin bisa saya kasih saran, kasih solusi untuk jadi lebih baik-baik. Caranya gimana sih kita eh, teman-teman si Teteh atau si A supaya mungkin ada masalah, tanya, kasih kasih fokus ke solusi, bukan fokus ke menyalahkan dianya ya, tetapi fokus bagaimana dia menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita bantu dia, kita dorong dia untuk uh, memperbaiki ini. Contoh bahwa Teh, uh, kalau butuh bantuan boleh sharing aja ke saya, japri aja misalkan ya. Nanti kita sama-sama menyelesaikan masalah kalau ada masalah ini. Kalau Teteh ada masalah di keluarga atau di rumah yang perlu diskusikan, bisa saya bantu, saya bantu. Nah, itu. Tapi ke depan kalau bisa ulangi lagi. Fokusnya kemana? Ke solusi ya. Kalau bisa, kalau ada pasien walaupun sibuk apapun, tolong tetap senyum, tetap ramah. Nah, itu
itu kebalik lagi ke inti daripada diskusinya. Balik lagi, setelah dipuji, dikasih masukan dengan data segala macam, kemudian kasih bantuan juga, baru didorong untuk melakukan balik lagi, fokus ke apa yang perlu diperbaiki. Itu teman-teman ya. Dan memang butuh selanjutnya adalah kita berdialog ya, berdialog dengan tim kita, diskusi dengan tim kita, fokusnya balik lagi fokusnya ke bagaimana membuat solusi, bukan menghakimi, bukan menyalahkan, bukan jaji, tetapi membuat solusi. Caranya gimana sih? Nah, bangun dengan pertanyaan terbuka supaya kadang-kadang ada tim kita yang memang introvert. Kalau yang ekstrovert enak, dia justru banyak cerita. Nah, bangun dengan pertanyaannya terbuka supaya nggak tertutup ya. Ajak tim kita, baik tadi ya, cari waktunya yang tepat, cari tempat yang enak, kita pendekatan dulu, cerita-cerita dulu, tanyakan contoh, kalau misalkan menurut AA kalau ada pasien komplain itu menurut AA gimana? Jadi buat pertanyaan terbuka dulu untuk diskusi terkait masalah ya. Kemudian cari solusi bareng-bareng. Enaknya gimana ya supaya pasien-pasien nggak komplain? Kemarin ada pasien komplain yang kok petugas-petugasnya dikasih datanya, terus kita buat solusinya enaknya gimana ya? Minta pendapat dia, buat pertanyaan terbuka dan minta pendapat dia uh, untuk dia supaya sadar bahwa ini berpengaruh terkait dengan performa kliniknya, dengan kunjungan pasiennya. Jadi goals-nya tujuannya harus disampaikan. Kemudian ya memang harus kita dengarkan gini, mendengarkan secara aktif itu ya memang mendengarkan ya dalam artian memang perhatian ke dia ya. Perhatian ke dia, permasalahan dia mungkin ada masalah, permasalahannya apa. Kalaupun ada yang bisa dibantu, dengarkan aja dulu. Teman-teman bisa bantu dia untuk mendengarkan, kita membantu untuk mendengar permasalahannya dia secara aktif. Dan kasih perhatian, tunjukkan pengertiannya untuk dia, contoh dia ada permasalahan, bahwa kita pun memahami situasi itu, berempati juga ke mereka, contoh ada permasalahan keluarga dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah kita harus fokus. Fokusnya apa? Fokusnya balik lagi ke visi tadi ya, balik lagi ke goals-nya yang disepakati bareng-bareng. Goals-nya yaitu untuk membangun klinik ini menjadi lebih besar. Untuk membangun visinya harus disampaikan. Visinya harus disampaikan ke teman-teman ya. Itu. Oke, next. Biar seperti ini ya. Adalah tadi ya, sampaikan tujuannya, goalnya apa, sampaikan tujuannya apa, kita membangun klinik kita ataupun visi kita, sampaikan value-nya, kemudian kita komitmen bareng-bareng untuk menyepakati bareng-bareng untuk komitmen bareng-bareng untuk goals-nya, tujuannya klinik kita. Kemudian ya tadi kita tawarkan bantuan kalau ada yang bisa dibantu. Nah, selanjutnya itu melihat perkembangan dengan bantu dia untuk menyelesaikan masalah itu. Bantu dia untuk menindaklanjuti ya. Kita kalau perlu di next hari ketemu lagi, kita tanya kondisinya seperti apa. Supaya dia sama-sama kita berkomitmen untuk berubah ya. Berubah menyelesaikan masalah ini, fokus ke solusi. Nah, contoh ya, contoh misalkan ya, sebelum kita kesimpulan, contoh, sorry. Ini ada tim kita yang misalkan datang terlambat ya teman-teman ya. Sering datang terlambat, dia kadang-kadang senior, karena senior kadang-kadang kita agak malas negurnya kan. Teman-teman yang lain pun yang baru-baru justru memberi contoh.
memberi contoh yang tidak juga. Nah, kita mulai dengan kita kasih feedback, kasih kasih bukan kasih feedback ya, dalam artian puji dulu, hargai dulu dia, kontribusi dia sudah bersama kita berapa lama, dan hasilnya pun banyak. Tapi kemudian sampaikan ada permasalahan ini, ada saya dengar atau dengan bukti juga sampaikan kok ada masukan juga, kok jadi contoh banyak teman-teman kita yang terlambat ya. Kenapa ya keterlambat? Nah, ini ada bukti juga, sampaikan data dia keterlambatan ini. Kemudian ajak ngobrol teman-teman. Mungkin ada masalah di rumah atau di keluarga, atau ada yang misalkan anaknya rewel segala macam. Tanya kan. Terus kita buat kesepakatan, buat komitmen, ataupun tanya dulu apa yang kira-kira bisa dibantu untuk supaya kamu nggak terlambat, supaya kamu nggak terlambat lagi. Kita cari solusinya bareng-bareng. Mungkin perlu dibantu dengan carikan pembantu ataupun kendaraan, ataupun supaya nggak terlambat lagi. Belikan dia waker, alarm segala macam untuk nyeting supaya nggak terlambat. Dan terakhir adalah kasih support. Kalau kita sama-sama ngatasin ini bareng-bareng, nggak terlambat, kamu bisa menjadi contoh, menjadi role model untuk teman-teman yang lainnya supaya nggak terlambat lagi. Sepakati bareng, buat support, dukungan ke dianya. Itu salah satu contohnya teman-teman ya. Nah, terakhir ya, bahwa membuat eh, membuat leadership itu memang butuh keterampilan ya, dan ini memang harus keterampilan antara sosial, kita berempati, harus berempati juga, harus komitmen juga untuk memang mengembangkan tim kita. Jadi bukan kita aja yang maju sendiri, yang sukses sendiri, tetapi kita seorang leader. Ayo lanjut makan sendiri, Tok, boleh. Kan besar. Ya. Mas Manto bisa di mute dulu, Mas Manto. Ya udah. Di mute dulu ya, Mas Manto ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita kembangkan pertama ya, kita harus tadi ya, visinya harus jelas, kita sepakati bareng visinya. Kemudian kita sampaikan visi itu, kita sepakati bareng visinya mau kemana, tujuannya. Kemudian, nah, saat kita hiring pun kita harus tahu kebutuhannya dia dan bakatnya dia. Kita harus mengidentifikasi ataupun kita sepakati bareng-bareng dia bakatnya apa, tujuannya apa, visinya apa. Dan kita support untuk mengembangkan bakat itu. Kemudian setelah itu teman-teman harus, kalaupun sudah disepakati, sudah dibuat rules-nya, dibuat tagernya, rambu-rambunya, kalau tidak sesuai dengan rambu-rambu, tidak sesuai dengan yang sudah disepakati, ya kita berikan feedback. Tapi dengan empati, dengan melihat kondisi dia seperti apa ya. Dan bangun trust untuk untuk meningkatkan kepercayaan, untuk meningkatkan kedekatan kita dengan tim kita. Nah, ini yang paling sulit. Yang kelima ini adalah kita memberdayakan tim kita, memajukan tim kita juga, dan mendelegasikan tugas-tugas yang memang tadinya menjadi tanggung jawab kita delegasikan ke tim kita. Nah, ini dari beberapa kasus yang saya hadapi dari para leader, dari para owner klinik, memang agak susah melepas ini. Dan ini harus memang harus ada keberanian teman-teman ya. Kita latih dulu tim kita berdayakan dulu, kita beri training dulu, ilmu kita mentorin ke dia, kita samping ke dia, kemudian kita kasih dia kepercayaan untuk mengerjakan tugas itu. Dan biarkan dia melakukan kesalahan. Biar dia tahu sendiri. Biar dia melakukan kesalahan, tetapi kita pantau. Asal kesalahan itu tidak fatal. Nah, baru kita kasih tahu, kita evaluasi, kita kasih feedback. Dan tugasnya kita sebagai leader adalah persiapkan the next leader untuk klinik kita. Jadi bukan, ya kita kan pasti bertambah umur, belum tentu juga anak-anak kita nanti bisa meneruskan klinik kita untuk mengembangkan klinik kita. Dan kita harus mempersiapkan tim-tim kita
juga ikut berkembang bareng juga untuk mempersiapkan. Oleh karena itu, kita harus ngajarin, harus mentorin tim kita juga, memberikan tim kita supaya pintar juga. Kita berikan training-training juga. Oke, supaya klinik ini tetap harus ada penerusnya ya. Nah, sebagai penutup, leadership ini di klinik ini tentang kita menjadi role model teman-teman ya. Kita bedanya pemimpin dan seorang manajer itu, kalau pemimpin itu menjadi role model, menjadi memberikan inspirasi, bukan terus ciptakan memang budaya lingkungan kerja itu tim kita merasa dihargai, didengar, bertumbuh, dia berkembang. Itu yang membuat tim kita loyal. Itu yang membuat tim kita eh, apa namanya? Dia tetap stay, tidak keluar masuk. Salah satunya adalah itu. Diri kitanya menjadi role model, menjadi inspirasi. Jadi bukan lagi eh, beda ya, leaders dengan manajer beda. Bedanya leader itu ya ini, kita memberi contoh, membuat menjadi inspirasi, menjadikan lingkungan kita, ekosistem kita, tempat teman-teman tim kita menjadi bertumbuh, berkembang. Dan kalaupun nanti ibarat kebun ataupun bunganya berkembang tumbuh, nanti kumang pun akan datang. Dia akan mampir dia. Itu teman-teman. Terima kasih atas ininya, sharing-sharingnya. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan, boleh teman-teman. Jadi tadi eh, ada yang Pak Dery tadi ya, cerita bagaimana membangun Gen Z, itu memang sama. Kuncinya kita harus pendekatan dulu ke mereka, Pak Dery ya. Pendekatan ke mereka, ngobrol dengan mereka, maunya mereka seperti apa, keinginan mereka seperti apa, dan ya kalau perlu ya ikuti maunya mereka. Ibaratkan gini lah, kalau kita mempunyai kesamaan yang sama, contoh dia sukanya K-pop misalkan, ya kita harus pelajari K-pop, ngobrol K-pop aja dulu, ngobrol K-pop, setelah nyambung baru ajak nongkrong, bangun trust dulu, bangun setelah masuk baru kita ajak ngobrol bareng, kasih feedback, kasih masukan, baru dukung lagi, support ya supaya dia memang namanya membangun tim itu butuh waktu teman-teman ya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh apa namanya effort kita untuk sama-sama membangun teman-teman ya. Jadi jangan merasa tim kita walaupun dikasih tahu baper segala macam, terus kitanya pun ya memang gini, kalau kita tidak menegur tim kita, tidak melakukan feedback, ya siapa lagi yang menegur? Nggak ada yang bisa menegur. Itu teman-teman ya. Jadi uh, mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus, jangan kita menghindar. Kalau kita menghindar ya biasanya kan gini, kalau teman kita nggak suka nih sama si A atau si B, kitanya malas negur, kitanya baut ya. Jadi malas malas udahlah biarin. Jangan. Ya harus kita tegur, kita kasih tahu. Dia nggak tahu salah benernya di mana. Kalau kita nggak kasih tahu. Itu ya teman-teman ya. Oh ini ada Dokter Maulana. Silakan dok. Boleh open mic-nya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Salam Dokter Maulana. Silakan dok. Izin dok, Ya silakan dok. di klinik itu kan saya sebagai direkturnya dok, ibu saya sendiri sebagai komisarisnya. Ya. Nah di klinik itu kadang-kadang ada dua kepemimpinan atau dua matahari lah istilahnya kayak gitu. Nah itu tuh kadang-kadang ada satu admin marketing cowok, itu kan memang kerjanya klinik, tapi kadang-kadang ibu tuh karena ngerasa udah ngegaji, disuruh nyuci motor, motor pribadi terus kadang-kadang masang kabel di rumah. Jadi tidak sesuai mungkin tupoksi Yes. atau apanya ya. Jadi kata saya tuh ingetin ke si ibu, itu kan karyawan klinik kok dibawa-bawa ke rumah gitu.
kadang-kadang ya gimana ya ibu tuh gimana ya, maksudnya ngasih tahunya gimana ya dok? Karena mungkin ngerasa udah ngegaji gitu dok. Mohon pencerahan dok. Coba ajak ngobrol dulu tim kita ya dok. Dia merasa keberatan nggak? Itu dulu. Ajak ngobrol dia. Kalau memang dia merasa keberatan dengan tupoksinya dengan di luar jobnya, ya kalau dia nggak keberatan nggak apa-apa dok. Cuma kayaknya perlu kita kasih benefit lebih deh. Nah, yang kedua, kalau memang dia keberatan dengan ibu segala macam, karena di luar tupoksinya, di luar memang job desk utamanya, asal kalau menurut saya sih dok, kalau asal tidak mengganggu job desk utamanya sih nggak masalah. Tetapi kita harus ngobrol dulu dengan dia. Dan di luar itu, kita kalau perlu kasih tambahan untuk dianya. Kalau dia tidak keberatan, saya rasa dia senang. Apalagi dengan memang kadang-kadang ada tipe yang memang suka bantu orang ya. Bantu orang, dia senang apa aja, dia siap gitu. Nah, yang kedua, kalau memang dia terkeberatan, yang kedua kita ngobrol sama ibu kita. Mungkin ibu kita butuh, ya namanya orang tua ya dok ya, butuh yang ya kalau enggak ya sediakan yang memang di rumah dok. Carikan solusinya biar nggak mengganggu pekerjaan di klinik. Jadi memang harus dipisahkan nih dok, mana memang itu pekerjaan klinik, job desk klinik, mana itu job desk yang memang di luar klinik. Nah kalau memang ternyata, jadi harus dari awal sudah disepakati dulu job desk-nya gitu loh. Kalau ternyata memang job desk-nya dia nggak keberatan dengan job tambahan itu dari ibu, ya nggak masalah. Tinggal kita kasih tambahan aja. Asal tidak mengganggu utamanya dok ya. Ada tumbang tindih. Yang kedua karena itu ibu kita nih dok. Nah, yang kedua ya kalau memang dia keberatan kita komunikasikan ke ibu kita, carikan solusinya gitu dok. Cari solusinya enaknya gimana bu? Mungkin itu dok, dokter Maulana. Siap dokter Yusuf, makasih. Iya harus dikomunikasiin intinya. Nah intinya seperti itu dok. Kita bangun komunikasi, kita ngobrol dengan tim kita, kemudian kita ngobrol juga dengan ibu kita. Walaupun bagaimanapun ya namanya orang tua ibu kita. Nah, saran saya sebetulnya memang ya kalau memang antara klinik dan rumah itu jadi satu memang agak agak susah dok. Sama juga dengan saya itu. Ya lama-lama ya memang harus idealnya memang dipisah. Idealnya memang dipisah. Sama dengan keuangan rumah dengan keuangan klinik. Idealnya memang harus pisah sih. Tapi kalau tim kita nggak keberatan sih nggak masalah sih dok. Itu dia. Iya dokter Yusuf, makasih. Oke, ini dari dokter Ana nih. Kalau perempuan kadang suka susah membuat pemisah antara pekerjaan secara profesional dan relasi kehidupan sehari-hari ya dok. Jadinya suka susah buat say no. Ya, memang harus tegas dok. Yang tadi disampaikan sama dengan dokter Maulana harus tegas antara itu pekerjaan, antara itu rumah tangga, rumah ataupun hubungan. Jadi profesional saat pekerjaan, tetapi saat nongkrong bareng ya, dan itu harus disepakati bareng. Kayak saya nih, sama juga saya di sini sebagai penanggung jawab klinik, contoh ya. Saya sebagai penanggung jawab klinik ya harus jelaskan. Tugas saya menjelaskan duduk permasalahannya. Di luar itu saat kita nongkrong, ya memang sebagai teman, eh, ngobrol bareng. Justru sebetulnya lebih enak sih dok, karena sudah terbangun trust-nya tuh. Antara dokter dengan timnya sudah terbangun trust-nya. Lu udah enak ngobrolnya gitu loh. Baru tinggal kasih tahu. Tapi dengan kita puji dulu seperti tadi ya, kita puji dulu, kemudian kita sampaikan permasalahannya apa, kemudian dengan data segala macam, kemudian kasih ada permasalahan apa, lebih enak sebetulnya. Saya pun kalau ngobrol dengan tim lebih enaknya memang di kafe, di nongkrong di mana sambil makan segala macam, supaya terbangun trust-nya ya dok ya. Itu sih memang memang harus batas-batasnya pembagiannya harus jelas. Selanjutnya, apakah ada tips bagaimana cara meng-on-off-kan mode perasaan kita saat membangun tim? Intinya kapan kita harus tegas dan kapan kita harus lunak.
memang kalau perempuan sebagai leader, Dok, memang lebih banyak perasaannya, Dok ya. Kalau kita laki-laki ini memang sudah fitrahnya seperti itu. Perempuan itu lebih banyak perasaannya dibanding laki-laki dan laki-laki lebih banyak logikanya dibandingkan perempuan. Nah, tipsnya gimana supaya mode perasaan ini dalam membangun tim ya tadi ya, memang seni, Dok ya, seperti dibilang sama Tony Blair tadi ya. Leadership, the art of leadership is say no, bukan say yes. Jadi butuh ketegasan, butuh mana batas-batasnya. Sebetulnya bukan galak, bukan keras, tetapi asertif namanya. Bahasanya bahasa asertif. Jadi mana yang memang apa namanya? Ini boleh, ini tidak. Ini yes, ini no. Dan ini harus disepakati dari awal, Dok. Dan ini harus, kalau saran saya, Dok, oke, permasalahannya di mana? Contoh permasalahan terkait keterlambatan ya. Terkait keterlambatan. Mungkin dari awal belum ada kesepakatan nih dengan tim. Kita kumpulkan aja semua tim. Dibuat yang tadi ya, dibuat kulturnya dulu. Dibuat budayanya dulu, value-nya dulu dibuat. Bahwa kultur kita adalah disiplin. Nah, sepakati. Yang kita sebagai pemimpin harus memberi contoh dulu, Dok. Kitanya jangan disiplin, makan jam 7 buka klinik ya, kita datang jam 7. Sudah ternyata terus kita buat data terkait absen, baik itu pakai jari ataupun pakai aplikasi, kita buat datanya. Setelah ada datanya, kemudian ya bahas dulu, bahas di umum dulu. Dalam artian jangan terlambat lagi, kita kasih tahu dulu, rule-nya dikasih tahu, sosialisasi terus. Setelah itu ternyata masih ada kesalahan-kesalahan ya memang one on one, panggil one on one. Jadi kita tentukan, saya di sini sebagai penanggung jawab klinik ya, saya di sini sebagai bagian SDM ya, saya di sini sebagai direktur ya. Jadi jelas, kalau di luar ya memang sebagai teman. Gitu, Dok ya, yang tadi disampaikan. Oke, teman-teman, ada lagi mungkin yang ditanyakan, Dokter Ana atau Dokter Maulana atau yang lainnya? Kalau mau raise hand pun boleh. Pak Dery mungkin cukup tadi permasalahannya. Jadi intinya teman-teman, intinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memang jadi role model teman-teman ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita menjadi role model, kita menjadi contoh. Kita sebagai leader menjadi contoh. Baik itu kita sebagai owner ataupun sebagai penanggung jawab, sebagai leader apapun itu, apalagi jadi senior, kita menjadi contoh dari tim kita. Dan sebagai contoh ya kita harus membuat kesepakatan dulu di klinik kita, di organisasi kita membuat kesepakatan kita mau kemana, misinya apa, value-nya apa. Dan value ini, budaya ini menjadi dasar teman-teman ya. Menjadi dasar. Dan value yang ada di klinik adalah value-nya kita sebagai owner, value-nya kita sebagai pemimpin. Nah, itu harus sepakati, harus sampaikan terus disosialisasikan juga aturan-aturannya, budayanya, basic standarnya seperti apa, rule-nya seperti apa. Istilahnya kalau ibaratkan jalan itu ini loh, track-nya ini loh. Tidak boleh keluar dari track ini. Nah, kalau ada yang memang keluar dari jalur ya kalau udah kita sepakati bareng ya kita kasih tahu tim kita. Jangan, ini tips teman-teman, jangan sekali-kali kita sungkan ataupun menghindar kalau tim kita nggak suka sama tim kita. Rata-rata biasanya kita nggak suka, kita menghindar, kita malas negur, kita menjauh, kita baut. Kalau ketemu dia, tim kita nggak akan tahu teman-teman. Kalau kita nggak ngomong, kita nggak kasih tahu dia. Jadi kasih tahulah kesalahan dia di mana, tapi asal memang sudah kita sepakati ya, Dok. Teman-teman semuanya ya. Kasih tahu, jangan kita menghindar. Kalau kita menghindar ya mana dia tahu gitu loh. Kita kasih tahu kesalahannya, kalau memang ternyata seperti itu terus, kasih tahu lagi terus lagi. Kalau memang secara attitude, secara value sudah tidak sesuai dengan value-nya kita, ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus tegas. Kasih peringatan, kasih tahu terus, kasih batas waktu dia untuk berubah, sepakati bareng, kasih support,
Kalau memang nggak suka ya udah tegas. Berarti kamu bukan di luar dari kita. Itu teman-teman. Ya tadi memang mengelola orang, managing people itu memang butuh waktu, butuh seni, dibutuhkan apa namanya? Inilah rumitnya leadership ini. Inilah rumitnya leadership. Itu teman-teman ya. Saya rasa cukup. Waktunya sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Kalau boleh teman-teman share ke teman-teman yang lain, kita belajar bersama-sama di sini setiap Rabu malam, insya Allah minggu depan Kang Novi akan sharing juga masih terkait leadership untuk dan kami undang teman-teman yang mau kita belajar bareng-bareng offline terkait leadership di klinik keluarga, sekalian kita ngobrol-ngobrol, sekalian kita sharing-sharing bagaimana kita mengembangkan klinik kita bareng-bareng terkait apapun. Itu teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa sama-sama membangun klinik kita, mengembangkan klinik kita maju bareng, kita sejahtera bareng, kita berkembang bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama.